Salam sehat, tetap semangat, selalu bahagia. Kita sampai pada pembelajaran keempat, pemandangan alam Indonesia. Pada pelajaran keempat ini, kita akan belajar SPDP, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk SPDP, kalian nanti akan menyanyikan lagu Memandang Alam dengan nada yang tepat. Kalian juga akan mendeskripsikan kenampakan alam di Indonesia. Baca baik-baik supaya kalian dapat menuliskannya. Kalian juga dapat menyebutkan alasan Indonesia disebut negara kepulauan. Dan nanti bahasa Indonesia kalian akan membaca teks kenampakan alam di Pulau Jawa. Ada di buku tematik 5A halaman 29-30. Selanjutnya kalian menjawab pertanyaan dengan lengkap. Tadi kalian sudah mendengarkan lagu Memandang Alam dan menyanyikannya kan? Nanti setelah belajar, kalian juga akan menyanyikan lagu itu bersama teman-teman ketika video call. Disiapkan dulu ya, supaya kalian hafal. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu Memandang Alam, Ibu akan bertanya sesuai lagu. Apakah kenampakan alam itu? Apa ayo kenampakan alam? Siapa mencoba menjawab? Iya, betul. Kenampakan alam adalah alam yang terjadi dengan sendirinya atau alam yang diciptakan oleh Tuhan. Alam buatan Tuhan. Apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah alam yang dibuat oleh manusia. Dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu, kenampakan alam apa saja yang terdapat pada lagu yang kalian nyanyikan tadi? Apa saja, ayo? Ada apa saja? Dicoba. Ada bukit, ada sungai, ada sawah, ada gunung. Nah, ada banyak kenampakan alam yang nanti akan kita pelajari. Apa itu kenampakan alam yang menjulang tinggi? Apa? Ayo coba jawab. Apa kenampakan alam yang berliku-liku? Kenampakan alam berliku-liku berisi air. Apa? Lalu, apa kenampakan buatan yang terdapat pada lagu? Adakah kenampakan buatannya? Apa coba? Iya, betul. Kenampakan buatan yang terdapat pada lagu adalah sawah. Nah, untuk itu marilah kita akan mempelajari tentang kenampakan alam. Kalian sudah tahu apa itu pulau, danau, gunung, lembah. Tetapi deskripsinya seperti apa? Kita perhatikan baik-baik. Perhatikan gambarnya, perhatikan deskripsinya. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan dikelilingi daratan. Lembah adalah bentangan alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang sangat luas. Laut adalah perairan air
Ibu ulangi, laut adalah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Luas sekali laut itu anak-anak. Berikutnya adalah teluk. Teluk adalah bagian dari lautan yang menjorok ke daratan. Sedangkan tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke lautan. Sehingga tanjung dan teluk ini berlawanan, sering berada di satu tempat. Satu tempat ada teluknya dan ada tanjungnya. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu sumber air menuju ke hilir yang disebut muara, tempat berkumpulnya air. Muara ini biasanya dekat dengan laut, sedangkan hulu dekat dengan gunung. Berikutnya selat. Selat adalah laut sempit di antara dua daratan. Misalnya Selat Sunda. Selat Sunda terdapat di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Bisa dilalui menggunakan kapal. Itulah selat. Pulau adalah daratan yang dikelilingi air dengan luas lebih kecil dari benua. Nah, anak-anak, itu adalah gambar kepulauan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke terdapat di situ. Ini adalah pulau-pulau di Indonesia. Maka Indonesia yang terdiri dari banyak pulau ini disebut negara kepulauan. Karena negaranya terdiri dari banyak pulau. Berikutnya penampakan buatan berikutnya adalah bukit. Bukit adalah permukaan daratan yang lebih tinggi dari sekelilingnya, namun lebih rendah dari gunung. Anak-anak, sebelum kalian refleksi, kalian harus membaca dulu teks bacaannya ada di halaman, lihat nih, halaman 29 sampai 30 dibaca. Penampakan alam di Pulau Jawa. Kalian baca ya. Seluruh kepulauan Indonesia terkenal keindahannya karena penampakan alam yang beraneka ragam. Pulau Jawa memiliki beberapa gunung berapi yang memberikan kesuburan bagi tanah di sekitarnya. Bisa dikatakan tanah Pulau Jawa subur dan menghasilkan bermacam-macam hasil bumi. Oleh karena itu, Pulau Jawa memiliki penduduk terpadat jika dibandingkan pulau-pulau lainnya. Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan Indonesia juga memiliki alam yang indah. Beberapa penampakan alam dapat diketemukan di Pulau Jawa. Di bagian tengah dan selatan pulau terdapat daerah pegunungan muda. Beberapa barisan pegunungan yang terkenal adalah dataran tinggi Cianjur, dataran tinggi Dieng, dan dataran tinggi Malang. Pegunungan di sebelah selatan Jawa merupakan daerah kapur. Di sini terdapat danau, bukit berbentuk kubah, gua dalam tanah, dan sungai-sungai di bawah tanah. Deretan pegunungan di Pulau Jawa menjadi sumber aliran beberapa sungai, antara lain Sungai Citandui, Sungai Ciliwung, Sungai Citarum, dan Sungai Brantas. Di deretan pegunungan yang melintas di Pulau Jawa terdapat banyak gunung berapi aktif. Di wilayah Jawa Barat, Gunung Salak, Gunung Galunggung, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Cermai. Di wilayah Jawa Tengah, Gunung Slamet,
Gunung Sundoro, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Di wilayah Jawa Timur, Gunung Arjuna, Gunung Bromo, Gunung Mahameru, dan Gunung Raung. Di sepanjang pantai selatan terdapat laut dalam dengan ombak besar dari Samudra Hindia. Sedangkan di pantai utara Jawa terdapat laut dangkal. Di pantai utara Jawa ini terdapat beberapa pelabuhan besar, antara lain Tanjung Priuk, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak. Di Pulau Jawa terdapat beberapa cagar alam, antara lain Cagar Alam Ujung Kulon, Cagar Alam Pangandaran, Cagar Alam Muara Angkai, Cagar Alam Cibodas, Cagar Alam Gunung Hanji, dan Cagar Alam Arjuna Lajiwo. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan Ibu membacakan, kalian baca sendiri ya. Baca teliti. Setelah kalian selesai membaca, kalian melanjutkan dengan menjawab pertanyaan sesuai teks. Pada buku halaman 30, kalian tulis di PS Bahasa Indonesia dengan tulisan rapi menggunakan huruf sambung pelan-pelan. Nah, setelah semua pelajaran hari ini selesai, nanti kalian sudah matematika, SPDP, PJOK, Bahasa Indonesia, IPS. Kalian lakukan refleksi ya. Hari ini kita akan belajar upload refleksi di Classroom. Itu dulu, kita pelan-pelan. Nah, terima kasih anak-anak.